Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa fi ayatil ukhra inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat bapak-bapak pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir dalam ruangan masjid yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid dalam rangka melaksanakan majlis taklim, majlis ilmu, majlis yang bermanfaat, yang Nabi mengatakan duduk satu saat dalam majlis taklim lebih besar pahalanya daripada melakukan sembahyang sunat 1000 rakaat. Sembahyang sunat 1000 rakaat lama tapi ibu mengerajokannya dibandingkan dengan duduk dalam majlis ilmu hanya satu saat. Tapi lebih gadang pahalanya duduk dalam majlis ilmu. Inilah yang kita cari pada malam hari ini, pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah akan anugerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita ketahui pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita umat Islam merangkap ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia namanya ilmu alat. Banyak dalam Quran berserakan ilmu. Ya, dalam kesehatan ada ilmunya dalam Al-Quran. Ilmu ekonomi ada dalam Al-Quran. Ilmu kemasyarakatan ada dalam Quran. Ilmu berumah tangga ada dalam Quran. Ya, itu ilmu alat namanya. Ilmu yang berkenaan dengan kehidupan dunia. Tapi kok ilmu-ilmu akhiratnya pun Bapak Ibu sangat banyak. Sumayang ada dalam Quran. Puasa diperintah oleh Quran. Zakat, haji, umrah semuanya ada dalam Quran. Ya. Itu kitab suci yang namanya lengkap, sempurna, yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kita umat Islam yang kini kita hanya tinggal membaca, mempelajari dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, salah satu ibadah yang yang harus kita lakukan adalah salat yang rutin, ibadah yang rutin, yaitu ibadah salat. Tiap waktu semayang, antara waktu dengan waktu semayang, sepanjang hayat kita semayang. Tidak boleh cuti, tidak boleh tempo, kecuali orang yang diizinkan oleh syara untuk tempo atau cuti, namanya uzur syar'i.
atau uzur alangan yang diizinkan oleh syariat Islam. Umpamanya ibu-ibu yang berhalangan, ya, datang bulan atau habis melahirkan anak, itu bolehlah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu tidak ada halangan, harus dilakukan. Nah, sakit tidak menghalangi. Sebab ada sembahyang orang sakit. Ndak taluk beko tagak duduk. Ndak taluk beko duduk tidur. Meriang pun boleh. Menggerakkan mata sebagai isyarat itu pun dibolehkan. Ya, sebab hakikat sembahyang adalah wa aqimus shalah lidzikri. Dirikalah olehmu salat untuk ingat kepadaku. Jadi hakikatnya sembahyang itu keingat Allah. Tapi syariatnya kita kerajo. Kan Bapak Ibu sanggup tagak, sanggup ruku', sanggup sujud. Ndak sanggup, ya, bagaimana sanggupnya? Ya, tetapi hati ingat kepada Allah Ta'ala. Itu kan kecek Allah ke Nabi Musa tuh Bapak Ibu. Di waktu Nabi Musa berada di lereng Bukit Tursina, dia dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri." Nah, itu ayat tadi. Apa nak kata Allah ke Musa? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Yang mengecek kok Allah, Tuhan. Ya, yang mengecek dengan engkau kau hai Musa, ikut Tuhan Allah. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembah olehmu akan aku. Ya, wa aqimis shalah lidzikri, dirikan salat untuk ingat kepadaku. Nabi Musa. Jadi jangan kata Nabi Musa itu tidak semayang, Bapak Ibu. Ya semayang umat Islamnya Musa enggak. Semayang disuruh ada Allah. Nabi Isa Allah suruh semayang. Nabi Adam semayang. Semua nabi dan para rasul ajarannya sama, mengesakan Allah dan menyembah Allah Tuhan yang esa. Paham ajarannya Pak Ibu? Nah, jadi kalau ada orang mengatakan ya ndak semayang nabi-nabi yang dahulu itu salah, kiprah namanya. Ya, cuma mungkin syariatnya, pelaksanaannya, tata caranya mungkin ada perbedaan-perbedaan, itu wajar. Sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisinya. Tapi mereka adalah orang-orang yang salat, yang munajat, yang menyembah kepada Allah seperti kita melakukan salat. Itu maka sembahyang itu sangat penting. Sangat penting. Seperti salat, doa, minta permohonan kepada Allah Ta'ala. Salat artinya permohonan atau doa, meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Dan memang dalam sembahyang itu banyak doa Pak Ibu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu doa dalam bentuk pengakuan. Ya, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Itu doa permohonan. Ya, bahkan dalam surah Al-Fatihah kita baca doa aja. Ya, ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus menghadap kepada engkau. Tidak ada bengkoknya, tidak ada bakeloknya, tapi jalan yang lurus yang engkau syariatkan. Itu doa Pak Ibu. Jadi sembahyang itu doa. Tapi kalau kita ambil dari segi istilahnya, ya, sembahyang itu semua ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir disudahi dengan salam menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan. Tidak boleh keluar berrukun, tidak boleh keluar bersyarat. Ya, Bapak Ibu, kalau ditambah-tambah rukunnya batalnya, dikurang-kurangi batal juga. Rukun salat 3 balik, enggak ada sampai balik boh. Ya,
Mangak baalot wak menambahnya, ketambahnya. Nah, atau dikurangi, ambo malih, 3 balih, ambo 2 balih namanya. Dikurangi, indah aja boleh. Batal sembahyang tanya. Karena rukun itu adalah yang menyebabkan sahnya orang melakukan ibadah. Tinggal rukun, batal ibadah. Ya. Jadi itu ketetapan namanya menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dimulai dari takbir Allahu Akbar. Ya, di waktu takbir tuh Bapak Ibu antara huruf alif dengan huruf ra tuh kita pasang niat salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur dan lain sebagainya. Ya. Sampai kepada huruf ra akbar berarti kita sudah berada dalam daerah salat. Fokus kepada Allah. Tidak perlu ingat lain-lain. Ingat Allah saja. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikan salat itu ingat kepadaku. Tidak perlu tahu makna Ustaz. Awak disuruh mengenal makna dah. Awak diperintahkan mengingat makna yang kita baca. Ya. Apa yang kita ingat? Yang kita ingat itu Allah. Jadi Bu, hati ingat Allah. Ya, tidak boleh ingat yang lain-lain. Mengingat artinya lah, mengingat maknanya lah dan lain sebagainya. Tidak perlu. Ya, yang diajarkan kawan adalah ingat Allah. Itu Bapak Ibu. Nah, makanya kiblatnya tuh, kiblat awak semayang, kiblat badan ke Ka'bah. Ya. Kiblat hati kepada Allah Taala. Artinya ingat Tuhan. Tidak boleh lo kita berkiblat ke belakang cuma doa. Ke matahari terbit, tidak boleh. Ya. Kita mado ke jihad Ka'bah. Itu diajarkan di Islam. Ya. Jadi lurus aja semayang tuh Pak Ibu. Pasti Nabi mengatakan awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Apa cak Nabi? Yang pertama-tama ditanya Allah bagi seorang hamba nanti di hari kiamat adalah ibadah salatnya. Alun ditanya zakat awak lain, alun ditanya haji awak leh, alun ditanya umrah gitu leh, alun ditanya ibadah-ibadah yang lain leh. Ya. Ibadah semayang tanya dulu. Anak kecil Allah ke malaikat periksa ibadah salatnya. Ya. Bagus ya Allah ibadah salat tidak ada cacat sedikit pun. Ya, tuliskan ibadah salatnya diterima. Ditulis ibadah salatnya diterima. Ya, anak kecil Allah. Periksa ibadah-ibadahnya yang lain, ya, dan yang baiknya terima, yang tidaknya hukum dia dengan ketentuan-ketentuanku. Jadilah diterima ibadah salatku Pak Ibu, diterima ibadah yang lain. Dipreso ibadah yang lain. Tapi nak kecil Nabi kalau ibadah salat tidak terima dah. Cek ibadah salatnya, dicek. Ya Allah banyak kurangnya. Ya, banyak tinggalnya, banyak yang tidak dibuat, banyak cutinya. Anak kecil Allah, tolak ibadah salatnya dan jangan periksa ibadah yang lain dan siksa dia dalam api neraka. Langsung melompong ke neraka. Itu Bapak Ibu. Penting semayang. Jadi Bu, penting semayang tak Bu? Makanya Nabi katakan semayang itu imaduddin. Tiangnya agama, tonggaknya agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man taraka faqad hadamaddin. Salat yang agama, yang mengerjakannya berarti menegakkan agama, yang meninggalkannya berarti meroboh agama. Agamanya itu agama Islam. Ya. Akhirnya kita banding-bandingkan Pak Ibu. Mana mau orang banyak menegakkan agama daripada merobohkan agama. Kadang-kadang banyak yang merobohkan pada menegakkan. Ya. Anak meroboh, cucu meroboh, minantu meroboh. Yang menegakkan sianya ya. Nenek yo kakeknya. Kakek umurnya 75. Nenek umur 70 apa dua terus semayang. Menantu ndak, nya muda ro. Anak ndak, nya matah ro. Nah, kalaulah balik berakal muda kok mata
wajib. Ya. Kalau tidak dikerajokan berdosa, kalau dikerajokan palo. Sabab hukumnya fardu ain. Wajib bagi tiap-tiap diri orang Islam yang sudah balik dan berakal. Ya. Tidak bisa tak tolong ke orang Pak Bu. Kan ada orang tu cemeh. Ya. Sama Pak sembahyang ala biasa lah tu ambo. Ya le. Tidak bisa lebih-lebihan. Ya. Kalau apa tu sembahyang ke surau, ya. Bara pun sembahyang dibentuk inyo sadue. Ya, tidak bisa untuk orang. Nah, aku tiba lo kawan. Ala biasa tambo. Tidak bisa Pak Ibu. Jangan ke orang lain. Dilabiakan untuk anak awak bisa. Dilabiakan untuk istri awak untuk suami awak bisa. Ya, yang awak nyo. Nah, lana amalana walakum amalukum. Bagi kamu amalan kami, kamu bagian kami amalan kami. Ya. Jadi tidak bisa awak menumpang-numpang Pak Amal. Kata bisa menumpang-numpang. Nah, karajokan masing-masing. Itu maka fardunya fardu ain. Beda aja fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kewajiban bersama. Tapi kalau ada melakukan seorang, lansai utang bersama. Contohnya sembahyang jenazah. Meninggal orang di petalingkin kuah. Seluruh orang petalingkin kuah wajib menyelenggarakan jenazahnya. Ya, tapi beko kalau ada gak seorang berdua menyelenggarakan, yang lain-lain tu laikui tabayyi utangnya, ndak berdosonya le. Atau kifayah Bapak Ibu. Tapi sembahyang kau ndak kifayah fardu ain. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, jadi Nabi mengatakan rasul amril Islam wa umudu salah. Ya. Nah, kece Nabi pangkal pokok urusan itu adalah agama Islam. Tiangnya salat. Ya, pokok pangkal masalah agama Islam. Paham kok agama Islam? Nabi-nabi, rasul-rasul yang dahulu Islam agamanya sadue. Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa sadonya agama Islam. Sampai ke Nabi Muhammad. Ya. Agamanya Islam. Islam artinya selamat, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh kepada Allah SWT. Ya. Kemudian yang jadi tiangnya sumayang. Wa umudu salah. Yang jadi tiangnya sumayang. Itu nak kecil Nabi. Wazir watu sanamihil jihad. Dan mahkotanya songko kupiah ya, wasanadu songkoknya, mahkotanya itu jihad, berjuang. Jihad itu artinya berjuang itu banyak Pak Ibu. Berjuang yang paling besar, berjihad di medan perang untuk menegakkan agama Islam. Ya, kini kau sedang lakukan oleh orang-orang Palestina melawan Zionis Israel, ya, yang ingin merebut negeri mereka. Nah, awak kau ndak satu parang kesini ndak bala perlu leh dek jauh. Doakan. Kalau ada nak agih, ya, antah bantuan harta, antah bantuan kepi yang sekurang-kurangnya bantuan doa. Kenapa demikian? Karena seagamu juga orang Palestina. Ya, kalau orang seagamu kau bah. Orang yang beriman kau bah. Orang yang beriman kau bersaudara. Al-mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Kalau awak bersaudara, ya, tentu saudara itu kata Nabi kama salil jasad, seperti satu tubuh. Bahasa satu tubuh, sakit cie, dan lain ikut merasakan sakit. Ya, sakit kaki, juga kepala panjang. Ya enggak? Jo mato-mato bagai Jo telingo-telingo misalnya ngaleh. Dan sakit kakinya. Karena ini satu tubuh. Orang mukmin baik tu lo Pak Ibu orang Islam, ya. Awak satu tubuh diibaratkan kama salil jasad kecil Nabi. Seperti satu tubuh, ya. Kalau sakit mereka kita merasakan sakit, bahagia mereka kita merasakan bahagia, kalau sedih mereka kita merasakan sedih. Ya, kini ko ini dalam bersedih, dalam tertekan, dalam susah, kita ikut merasakan susahnya.
tapi tidak dapat menolong, doakan kepada Allah Ta'ala aja leh. Ya, berikan punya kekuatan, berikan kesabaran, berikan ketabahan. Tapi mereka luar biasa sabarnya Pak Ibu. Kan ada di media massa tuh, tua mati anak sekolah. Di kamekannya lo senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Senyum. Bu, bam ko senyumnya ndak sedihnya. Inyo yakin bana masuk surga. Angker sedihnya. Meninggal masuk surga, jihad apa namanya? Jihad. Syahid. Itu imannya. Dan memang syahid. Kalau kondisi seperti itu kita yakin inyo tuh matinya syahid. Mati syahid. Ya. Mati syahid itu masuk surga. Ndak menangis Pak Ibu. Nah, memang kuat imannya. Tapi walaupun begitu kita tetap mendoakan. Tabahkan hatinya, berikan kesabaran, kuatkan keimanan mereka. Ya enggak? Sabuk inyo sedang tertindas. Akan baik itu ndaknya. Atau makanya awak dalam Islam Pak Ibu mendirikan jamaah. Wah jamaah kan itu. Awak kau bersaudara sudah sembahyang basalam, minta maaf maafkan, saling rela merelakan, saling izin mengizinkan. Ya enggak? Dengan jiran, dengan tetangga, sahabat, handai, tolan. Kan itu ajaran Islam. Begitu ajaran Islam. Nah, maka Islam itu sebenarnya satu jamaah sadonya di dunia kok. Islam Timur, Islam Barat, Islam Utara, Islam Selatan, satu jamaah, komandonya satu. Ya, Rasulnya Nabi Muhammad, Tuhannya Allah, kitab sucinya Al-Quran. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi begitu naknya kita menyikapi kehidupan yang sedang berjalan pada saat ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat, rupanya semayang kok menghapuskan dosa-dosa. Apa itu dosa? Pernah Nabi bertanya bersahabat, an kece Nabi, perumpamaan salat wajib yang 5 waktu kece Nabi, kok perumpamaannya? Misalnya atau perumpamaannya salat wajib yang 5 waktu sama dengan seseorang yang punya rumah di tepi sungai. Ada awak punya rumah di tepi sungai, lalu kita mandi 5 kali di sungai itu sehari semalam. Kece Nabi ke sahabat, apakah mereka bersih? Oh tentu sangat bersih ya Rasulullah. Tidak ada dakinya, tidak ada kotornya leh. An kece Nabi, begitulah umat Islam yang sembahyang 5 kali sehari semalam, dia bersih dari dosa dan tidak berdosa lagi sedikit pun. Bahkan hendaknya Ibu, subuh. Astagfirullahaladzim. Memang diperintahkan Allah wal mustaghfirina bil ashar. Beristighfar kepada Allah di waktu subuh, di waktu sahur, menjelang subuh. Ini because zuhur astagfirullahaladzim. Tampul dulu ya. Nah, sebab banyak dosa dibuat sejak matahari terbit sampai zuhur. Because tiba asar astagfirullahaladzim. Tampul dulu ya. Apa dak bersih dari dosa? Nah, itu orang semayang. Tapi kalau orang tidak semayang adanya astagfirullahaladzim. Jadi malu tak kedatang. Ya Bu. Kalau orang tidak semayang Bu, ada yang baca astagfirullahaladzim. Di malu tak kedatang. Nah, atau mako salat jago lelo. Pak Ibu. Ya, itulah yang harus kita wariskan. Itulah yang harus kita pelihara. Sebab Allah mengatakan wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu, anak istrimu, anak cucumu melakukan salat dan suruh dia sabar melakukannya. Bangku itu ya. Sebab awak Pak ibu-ibu bertanggung jawab kepada anak-anak. Bapak-bapak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Jawab semua surga. Keluarga itu hendaklah mereka dijaga dari ancaman api neraka. Karena Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan diri awak aja jago. Jago di keluarga,
Jangan ibu diri-diri ibu ya jago diri aku ibu. Jago juga anak awak. Nasihati dia. Uang lah bujang yuang. Jangan tinggal semayang lai. Kau lah gadis pihak. Jangan tinggal semayang lai. Lah gadang. Lah dewasa. Tak boleh tinggal semayang lai. Ya. Anak-anak murid ambo diman pak ibu. Ambo maja diman. Jambak. Padang Berijau namanya. Man 5 Pasaman Barat. Kalau 3 tu kalau 9 balik umur. Tapi masih banyak tak semayang. Baik laki-laki itu berusi. Ya. Kadang-kadang baik luan tangannya kamu saji. Orang azannya luar aja lah. Abang ambil tangannya cepet sama saji. Abang itu payah menyuruh orang semayang. Padahal anak orang Islam. Beragama Islam. Baraja mengaji. Tahu dengan Quran, tapi menyuruh semayang payah. Ya, bagaimana kau payah tu balik mana semayang tu? Tak balik dah. Yang balik tu godaan ni. Mengerajonya apa lah tagar, ruku, sujud kayak itu saja kan? Tagar, ruku, sujud, duduk kayak itu saja. Apa kebaliknya? Luan perakaatnya, asar perakaat, maghrib 3, tak balik dah. Ya, tak cukupnya 10 minit dalam sebuah semayang tu Pak Ibu. Ya. Kalau 10 minit sebuah semayang itulah rancak mana semayang itu. Laba tanang-tanangnya semayang. Ya enggak? Taruhlah 10 minit. 5 kali 50 minit. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Ya. Masih lebih ya. 23 jam 10 menit lagi. Kan banyak waktu tulis tak? Tapi itu pun tak taluk menyisihkan waktu seperti itu. Aku baik. Kau bantuannya jangan menyasal masuk neraka nanti. Ya enggak? Saketek cuma disediakan waktu untuk Allah. Banyak untuk dunia. Mencari makan, mencari minum, mencari kebutuhan, mencari kekayaan, mencari kedudukan. Ya, 23 jam lemu. Nah, kok tak seimbang namun. Sedangkan Allah ajarkan keseimbangan. Seimbang dunia, seimbang akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Awak kena hati awak selamat dunia saja. Akhirat kurang kita fikirkan. Seharusnya 2 balik jam untuk kerajo dunia gua, 2 balik jam untuk ibadah ke Allah. Dia ada orang buat itu. Sedangkan yang sajam tadi yang 50 minit tadi balik. Mau PUP bro. Tak sempat semayang kerajo sibuk. Enak. Sabananya semayang tu seharusnya salah satu yang menjadi kesibukan kita. Mengadek kerajo lain awak sibuk dek semayang awak tak mau sibuk. Kan itu Pak Ibu ya. Kalau kita kali-kali bana. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, awak ingin selamat dunia akhirat, kerjakan semayang. Karena semayang itu menjamin keselamatan hidup kita di dunia akhirat dari kekejian, dari kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Salat mencegah kamu dari yang keji, dari yang mungkar. Ya, yang keji, yang buruk-buruk, yang mungkar, yang berdosa-berdosa, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dicegahnya. Kok boleh anaknya ibu-ibu? Ya, sudah semayang tuh, kita doa. Ya Allah, berikan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Jauhkan kami dari jalan-jalan yang sesat, merupakan godaan daripada syaitan dan iblis. Ya, beko waktu anak melakukan dosa, waktu anak membuat dosa, takana awak semayang tadi. Mangalo membuat dosa dari sedangkan tadi sudah semayang, minta jalan luwih Allah. Ya, minta iman ke Allah, minta kebaikan ke Allah. Kini kau mau mencilok, kini kau mau baduto, kini kau mau berdosa, tidak bisa. Itu tercegah awak dari yang keji. Dia nggak semayang. Tapi kalau anda semayang lantih jangan Pak Ibu membuat hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat Islam. Ya, antah buat curang kepada orang, antah merugikan orang lain, antah pun namanya dosa dan maksiat, mungkarat yang kita buat. Ndak takui awak dan ke Allah dosa bah. Awak ndak aduh munajat ke Tuhan minta diselamatkan. Awak ndak pernah minta supaya diberikan jalan yang lurus, supaya diberikan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Aku bahayanya.
Jadi wajar dalam Quran Pak Ibu. Memang sudah sepantasnya orang yang tidak sembahyang tuh nanti tempatnya dalam neraka sakar. Ya. Dalam neraka sakar. Ya. Batanya orang-orang kepada orang dalam neraka tuh, ya. Masalakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Neraka yang paling panas, ya. Qalu, mereka menjawab, acehnya, lam naku minal musallin. Sebab kami di dunia tidak mendirikan salat. Kenapa kamu dalam neraka sakar? Sebab kami dunia tidak melakukan sembahyang. Ya, orang sembahyang kami tidak satu. Orang kamu saji kami tidak satu. Orang berjamaah kami tidak satu. Karena kami menganggap itu tidak penting. Tapi kini kok kami menyasar. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kok tahulah kami serupui ko keciknya, kami akan sujud kepada Allah sepanjang hari. Itu penderitaan orang di akhirat Pak Ibu. Ya. Jadi ada orang yang tidak mau bersedekah dalam kubur. Ya. Lah tiba dalam kubur, inyo ingin nak balik ke dunia ke. Minta ke Allah. Ambo akan sedekahkan ratu musadui Allah. Turang malih sedekah. Ya. Ada orang yang malih semayang. Tiba dalam kubur menyasar. Minta balik ke Allah ke dunia. Ambo ingin menghabiskan waktu ketemu sembahyang siang malam ya Allah. Maka bisa leh. Ya. Jadi rupanya tiba di alam barzah itu banyak orang yang menyasar. Itu yang dikatakan yang disebut dengan sesal kemudian tidak berguna. Pak Ibu. Jadi kalau sadar kita kini kita kerajukan dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah tanpa ada paksaan. Jadi yang tapasul mengerajukan sembahyang boleh. Jangan merasa terpaksa. Tidak terpaksa rusak tapi tidak tahu awak latih kerajo sepanjang hari. Pertanyaannya Pak Ibu, kok kerajo sepanjang hari itu tahu? Kok 10 menit tahu? Seharusnya campur latih awak kerajo sepanjang hari itu dengan latih awak sembahyang dicampur. Gitu kan? Yang dek kerajo dunia selatih, tapi dek kerajo akhirat tidak mau latih dah. Kan itu logikanya Pak Ibu. Nah, itu logikanya. Seharusnya berimbang latih awak de urusan dunia dengan urusan akhirat. Ikut 75% latih di akhirat. Ya, ndak cukup 25% latih de urusan de urusan dunia 75%, ndak cukup 25% latih de urusan akhirat. Rugilah awaknya. Ndak seimbang dunia dan akhirat. Nah, bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Jadi sembahyang itu maha penting dalam kehidupan kita. Ya, dicaliak dari berbagai segi. Hubungan awak dengan Allah jale. Hubungan awak dengan sesama manusia terdapat dalam sembahyang. Ya, dari segi kesehatan tubuh terdapat dalam sembahyang. Jadi banyak Pak Ibu. Ya, sembahyang itu membawa kepada kebaikan. Ada seorang orang kafir Amerika Pak Ibu. Ya, ini lalu dekat masjid. Terangannya urang sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai ke ujungnya. Waladdallin. Amin. Cangang menengah. Apa baca orang? Ini tertarik hati menengah. Epek lu bacanya ya. Rancak lu bacanya. Ndak taruh jalan dah. Tunggu orang sudah sembahyang. Lah sudah orang tu sembahyang pergi ke imam. Apa yang baca tu? Ditarang kalau ada imam tu. Gitulah caranya kami orang Islam melakukan salat. Salat adalah menyembah Allah. Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan kecuali Dia. Diterangkan di imam tu lelok. Tertarik nih Bapak Ibu. Akhirnya saat itu inyo diberikan hidayah oleh Allah SWT dan inyo pun masuk ke dalam agama Islam. Mandangakan seni bacaan suratul Fatihah. Ya, itu orang tak beragama Islam dah kok tertariknya. Awak jak kaci Islam leh. Ya, ya kaci Islam leh. Anda tertarik mendengar orang baca Fatihah.
Akan aneh-aneh itu. Enak. Kalau ada orang mengaji kacian. Kalau lagu kadang-kadang keren. Akan aneh tuh Pak Ibu. Ya. Kalau lagu dangdut, keroncong, enak. Keren. Ya kan? Tapi kalau orang selawai, orang baca Quran, lambe bohong. Nah, itu awak orang Islam tak ketik dah. Ikonnya ndak Islam sekali itu menang Quran bunyi bacaannya kok. Tertariknya, ditanyanya. Ya, inyo masuk Islam karena seni bacaan suratul Fatihah. Inyo tertarik dengan itu. Nah, modelnya. Jadi awak kok paling wajar tertarik ndaknya. Ya, kepada seni bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, sumayanglah melindungi awak Pak Ibu, yang akan memberikan perlindungan. Jangan harap doa akan dikabulkan kalau yang berdoa itu yang tidak semayang. Ya enggak? Doa panjang 3 balik surau. Kalau kecil orang Priaman sepanjang teliba gua panjang doa. Ya. Tapi nama doa itu tidak semayang dah. Tidak akan dikabulkan Allah. Nah, paham konek kebulkan Allah ya. Selama masih ada orang yang semayang berdoa, pasti doa orang yang semayang itu dikabulkan dulu. Ya, doa orang yang tidak semayang itu kan ada kabul. Karena semayang itu pelindung, hubungan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, jadikanlah sabar dan salat itu menjadi senjata bagimu. Menjadi pelindung bagimu, berlindung awak di bawah keagungan sembahyang yang kita kerajukan Pak di. Baraka santiang ini. Enak. Bayangkanlah dalam sembahyang kesucian, dalam sembahyang kebersihan, dalam sembahyang ketenangan batin, dalam sembahyang ketenangan jiwa. Lihat ada orang sembahyang kotor, tidak boleh ya, harus dibersihkan dulu. Kalau kalau kotor pakaian, bersihkan dulu, suci dulu, baru bau semayang. Kalau kotor badan, bersihkan dulu, suci dulu, baru bau semayang. Kalau kotor tempat, bersihkan dulu, cucikan dulu, baru diambil tempat untuk mengerjakan semayang. Ya enggak? Sehingga Bapak Ibu sudah awak wudu baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku orang yang bertobat kepada Engkau. Waj'alni minal mutatahirin, jadikan aku orang yang suci dan bersih ya Allah. Tobat tuh kebersihan batin, bersih hati awak. Tidak ada cemburu, tidak ada dengki, tidak ada takbur, tidak ada sombong, tidak ada syirik, tidak ada munafik. Ya, itu namanya kebersihan batin, namanya tobat. Tawabin. Ya, jadikan ya Allah kami orang yang tobat. Ya, yang kedua, waj'alni minal mutatahirin, dan jadikan kami daripada orang yang suci. Mutatahirin, taharah. Ya, suci taharah itu artinya kesucian zahir, badan kita suci, pakaian kita suci, tempat kita suci. Ya, kalaulah barasia zahir dan batin, aku kuncinya Pak Ibu. Ya, kalaulah barasia zahir dan batin, baru kita minta waj'alni min ibadikas salihin, jadikan kami hamba Engkau yang saleh ya Allah. Barulah berhak minta jadi orang saleh. Itu orang saleh dah. Saleh terbaik bu. Orang saleh artinya orang baik. Lah barasia zahir, barasia batin, baru boleh jadi orang baik. Iko batin bakal lomo, minta orang baik. Enak? Kayak kokonyo dengki, kayak tunyo marah, kayak konyo dendam. Minta orang baik. Ya, jadikan kami hamba Engkau yang saleh. Nggak bisa. Ya le, Bapak Ibu. Nah, jadi merahasiakan dulu zahir batin. Barulah kita bisa minta kepada Allah Ta'ala menjadi orang yang baik, menjadi hamba Allah yang saleh. Akan jaleh tuh. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, sabananya bu, kuna sabananya ku. Wakatulah masuk sabananya.
Tapi yang bertambah lah memini lebih enggak. Tergantung ke jiwa. Tapi yang modal pes yang sikura Pak Ibu modal cara cili tamiu. Ya, maaf Pak Ibu. Dalam satu hadis Nabi bersabda, aceh Nabi, sembahyang yang engkau lakukan menyelamatkan engkau di mana selama ini. Yang pertama, menyelamatkan di dunia. Yang kedua, menyelamatkan di alam kubur. Yang ketiga, menyelamatkan di padang mahsyar. Yang keempat, menyelamatkan dekat titisan Siratal Mustaqim. Yang kelima, menyelamatkan awak sampai masuk ke surga. Tengok. 5 tampai awak selamat semayang. Ndak mau semayang dah. Ya, apa hadis Ustaz? Aku hadis mau bacakan. Dengarkan hadisnya. Kecek Nabi, man shalla salawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatun asya. Kecek Nabi, barang siapa yang menjaga semayang, terutama semayang yang 5 waktu, dan kok dapat sadapik dilakukannya berjamaah, ya, maka Allah akan beri kepadanya 5 kemuliaan. 5 kemuliaan. Jadi kok dapat awak semayang tu semayang jamaah dari Pak Ibu. Ya, kok indahnya semayang sendirilah pula. Semayang jamaah palunya 27. Semayang sendiri palu 10. Ya. Semayang jamaah tu boleh di musaji, alhamdulillah encak mana. Di surau jadi, dah dapat di rumah bisa. Ya. Di tapi air pun bisa berjamaah. Ya. Akan dapat palu 27 darjat. Nah, nama bila awak selamat semayang di dunia. Yang di dunia yang kecil Nabi, bah caranya semayang menyelamatkan la yusibuhu faqrun fit dunia. Aja Nabi, orang yang semayang 5 waktu dengan baik tidak akan pernah menjadi orang yang fakir di dunia. Tidak pernah jadi orang miskin. Tidak percaya boleh dipraktekkan. Ya, tapi bukan kayu bagi gayam kasih. Kamu lah mus memang tidak kayu, bukan kayu. Nyo kayu dengan tidak fakir beda Pak Ibu. Ya, yang tidak fakir kok apa? Tidak miskin. Apa artinya? Nang kiri makan ada, nang kiri minum ada, bulanjo cukup, tapi tinggal lagi. Cuma kayu beli tak lindak ya, tak belum anda janji kan seperti itu. Ya, beko kata kau ambon lah lamus mayang kau, indak yo kayu bukan kayu, tapi tidak miskin itu yang dijanjikan. Nah, coba lah semayang lelo, tidak kemiskin. Cie dah itu dunia. Nah, Bapak Ibu, yang kedua dalam kubur. Dalam kubur kira-kira apa yang kita takuti dengan kubur? Ambo kok masuk kubur takut. Apa nak takut ya? Dek kerana dalam kubur itu ada azab. Ya, azab bagi orang yang berdosa, nikmat bagi orang yang berpahala. Nah, sehingga Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur dan azab api neraka. Disejajarkan Nabi azab kubur dengan azab neraka. Sebab beda-beda tipis. Ya, azab kubur itu dengan azab api neraka. Nah, tapi Nabi mengatakan kalau jago semayang 5 waktu, yarfa'allahu ta'ala anhu azabal qabri. Allah akan lepaskan kamu dari segala macam azab kubur. Dah mau semayang dah. Awak kalau semayang tanya Bapak Ibu. Nambah 2 anak awak, menantu awak, generasi muda awak, itu no bayo, cucu awak ya nak. Tolong suruh hanya mengajuannya. Nah, Bapak Ibu, ambo datang kemari panggil ceramah, mau ceramah, pok. Tapi nanti mau ceramah kan sih ya, orang lah taai, orang yang panjang zikir orang yang panjang doa orang nak semayang, tidak bisa mau ceramah harus datang begitu. Ini ada rumah tak mungkin mau tunggu rumah, tak mungkin, kan? Aku bayonya. Sianya nak kemendakwahnya, iya Bapak Ibu lah. Beko pulang ke rumah, ko rupoi wang para lu semayang tu, lelah semayang lain. Mengecek ke anak seperti itu, mengecek ke cucu seperti itu kasihnya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, di waktu di padang mahsyar, kecil Allah dalam Quran, di padang mahsyar ada orang yang terima catatan amal dari tangan sebelah kanan, berseri-seri wajahnya, karena alamat baik akan masuk surga. Ada orang yang terima catatan amal dari tangan sebelah kiri, pucat mukanya, karena menandakan dia akan masuk neraka. Tapi kalau orang semayang pernah kecil Nabi, yuqta kitabahu biyamini, dia akan terima catatan amalnya dari tangan sebelah kanan.
bergembira, berseri-seri wajahnya. Alhamdulillah, rupanya ini akan dimasukkan ke surga. Tengok. Ya, itu manfaatnya sembahyang di padang mahsyar. Ya, di atas siratal mustaqim. Ya, tahu siratal mustaqim enggak? Antara padang mahsyar dengan surga. Kau padang mahsyar tu surga. Di atasnya tu jembatan namanya siratal mustaqim, di bawahnya pindah ko. Ya, lapeh ke sebarang surga, jatuh ke bawah masuk neraka. Nah, aku gawat Bapak Ibu. Ya, sedangkan yang kecil Nabi yang jembatan siratal mustaqim tuh itu lebih tajam daripada pedang Sayyidina Ali. Ya, alus sagadang rambut di belah tujuh. Itu negeri titis barang. Ya, bara panjangnya 500 tahun mendaki, 500 tahun mendata, 500 tahun menurun, baru sampai ke sebarang. Bajalan 500 tahun sampai di mana? 3 kali 500 ya. Paham? Bagaton dake. Kok dake 3 meter melompat sebarang. Ya. Iko 500 tahun mendaki, 500 tahun mendata, 500 tahun menurun, bosan sampai sebarang. Nah, tapi bagi orang yang sumayang elo-elo, an kece Nabi yamuru ala surati kalbarqil khatif. Dia akan lewat jembatan siratal mustaqim seperti kilat. Nampak kilat nak? Zup lah. Sampai sebarang. Orang li 1500 tahun. Ya, inyo sakilip mata sampai sebarang. Yaitu dengan kuasa Allah, dengan kasih sayang Allah. Nah, Bapak Ibu, lalu nang kecek Nabi, orang yang salat 5 waktu dengan sempurna, yadkhulahullahu ta'ala al-jannata bila hisab wala azab. Dia akan Allah masukkan dalam surga dengan tidak ditimbang-timbang dan tidak pernah merasakan azab. Nah, kalau orang masuk surga itu diazab lu, dibakar dosa dulu. Ya enggak? Kalau orang telah taat semayang enggak mungkin ada dosanya dong. Ya enggak? Nyo takut dengan dosa dek kerana ibunya dengan semayangnya kalau inyo melakukan dosa ke Allah Taala. Pak Ibu, ambo ndak maja Pak Ibu dah. Cuma ambo mengharap, apa yang ambo harapkan? Tolong sampaikan begitu pentingnya salat kepada anak-anak awak, kepada generasi kita, kepada cucu-cucu kita. Sebab banyak generasi muda kita yang indah melakukan sembahyang. Ya, ambo ambil contoh kerana sudah ambil tuah kena manang. Sebab ambo murid banyak, balatui banyak ya enggak? Nang sabana sembahyang tu dah cukup puluhan dah. Ya, bayangkan Bapak Ibu. Nang sabana sembahyang tu ndak banyak dah. Ya. Nang kebanyakannya apa dia kena terpasu sembahyang. Baburu dek guru Lagi kalau kebun sawit baburu ya. Mayang. Baru sembahyang. Itu menanduk orang tak sembahyang. Kalau nya betul-betul sembahyang enggak diburu kalau kebun sawit. Ya enggak? Jadi mungkin barangkali tanpa kecuali anak-anak awak pun serupa itu. Kau ada yang serupa itu, nasihatilahnya, ajaklahnya. Sembahyang kau penting bagi umat Islam, sanjato dalam kehidupan kita yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Jale Bu. Jadi dah jale Allah itu ya. Jadi itulah ceramah kita malam kini. Ambo ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan ambo sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.